Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apina Pajanian, Pak. Saya merupakan salah satu siswi di SMA Negeri 16 Garut dan saya masih duduk di bangku kelas 10, lebih tepatnya kelas 10 MIPA 6. Tujuan dari saya membuat video ini yaitu yang pertama untuk memenuhi salah satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan atau yang biasa kita sebut dengan PJOK. Dan tujuan yang kedua, semoga saja video ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan dari teman-teman sekalian. Di video ini saya akan membahas mengenai pergaulan pada remaja dan pergaulan sehat. Ada 5 topik yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai pergaulan pada remaja, yang terdiri dari pergaulan sehat dan pergaulan bebas. Yang topik yang kedua yaitu penyebab para remaja terjerumus kepada pergaulan bebas. Topik yang ketiga itu cara pencegahan agar para remaja itu tidak terjerumus kepada pergaulan bebas. Dan topik yang keempat, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadinya seks bebas. Dan topik yang kelima yaitu akibat dari kurangnya gerak atau kurangnya olahraga. Langsung saja kita ke topik yang pertama, apa itu pergaulan sehat. Di sini saya akan mengartikannya per kata, yaitu kata pergaulan dan kata sehat. Pergaulan itu sendiri berasal dari kata gaul, yang dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaul itu berarti berteman atau bersahabat. Sedangkan pergaulan adalah proses interaksi yang dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Sedangkan sehat itu adalah kondisi di mana segala sesuatu berjalan dengan normal, sesuai fungsinya, dan sebagaimana mestinya. Lalu apa itu pergaulan sehat? Pergaulan sehat itu adalah sebuah proses interaksi yang dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok yang berjalan dengan normal, baik itu tubuh, jiwa, maupun kehidupan sosialnya. Pergaulan sehat memiliki sebuah kebalikan, yaitu pergaulan bebas. Lalu apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas merupakan sebuah proses bergaul atau interaksi dengan orang lain, namun terlepas dari ikatan yang mengatur sebuah pergaulan. Lebih jelasnya, pergaulan bebas itu merupakan proses bergaul yang menyimpang dari aturan, tuntutan, norma-norma, dan juga perasaan malu. Yang selanjutnya kepada topik yang kedua, apa saja penyebab para remaja itu terjerumus kepada pergaulan bebas. Dilansir dari worldamerica.co, ada 4 faktor yang sangat berpengaruh besar terhadap remaja-remaja itu terjerumus kepada pergaulan bebas. Faktor yang pertama yaitu rendahnya pendidikan di lingkungan keluarga. Sesuai yang kita tahu bahwa sejatinya seorang anak itu mendapatkan pendidikan sosial pertamanya itu di lingkungan keluarga, di mana di sini orang tua itu memiliki peran yang sangat penting dan juga besar untuk membentuk karakter si anak sejak dini. Orang tua itu biasanya akan menempatkan anaknya di lingkungan yang baik, di mana lingkungan itu akan membentuk karakter si anak. Dan juga orang tua itu akan mewaspadai dan memantau bagaimana cara anaknya bergaul. Namun, sayangnya dan juga mirisnya masih banyak sekali orang tua yang menyepelekan pendidikan formal, di mana hal tersebut akan sangat membantu dalam membentuk atau dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Faktor yang kedua yaitu broken home. Dimana nih kalau misalkan kasusnya itu ada seorang anak, tapi si anak ini sejak dininya itu udah dibentuk karakternya, udah dipastikan juga dia itu bergaul di lingkungan yang tepat. Namun pada saat dia beranjak remaja, ada sebuah kejadian yang menyebabkan keluarganya itu tidak harmonis lagi. Bukan tidak mungkin bahwa si anak ini juga akan terjerumus kepada pergaulan bebas. Karena menurut faktanya juga menurut psikologis bahwa anak-anak yang mengalami broken home itu akan sangat rentan terjerumus kepada pergaulan bebas. Karena si anak ini akan benar-benar tidak betah berada di rumah dan tidak menyukai suasana rumah, sehingga akan lebih senang berada di luar rumah dan mencari kesenangan di luar rumah juga. Yang dimana di sini juga peran orang tua itu benar-benar sangat penting dan juga sangat besar bagi anaknya. Faktor yang ketiga yaitu kondisi ekonomi keluarga yang buruk. Jika kasusnya ini ada sebuah keluarga atau satu keluarga yang memang kondisi ekonominya itu buruk dan tidak mencukupi, bukan tidak mungkin bahwa si anak itu akan terjerumus kepada pergaulan bebas, di mana di sini hampir sama dengan
Faktor yang kedua yaitu si anak akan tidak betah berada di rumah dan akan pergi keluar rumah, dan anak tersebut juga bisa melakukan apa saja demi mendapatkan uang. Bahkan mirisnya ada beberapa orang tua yang menyuruh anaknya itu untuk bekerja, namun pekerjaan yang menyimpang demi mendapatkan uang yang mungkin memang secara instan dan banyak. Untuk faktor yang keempat atau faktor yang terakhir yaitu kurangnya perhatian, di mana faktor yang keempat ini benar-benar berkaitan erat dengan faktor yang pertama, bahwa memang orang tua itu harus memantau bagaimana cara anaknya bergaul, yang merupakan bentuk sebuah perhatian. Biasanya, anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya bisa saja melakukan apapun demi mendapatkan sebuah perhatian, baik itu memang dari orang tuanya ataupun dari orang dan lingkungan sekitar. Begitulah 4 faktor yang menjadi pengaruh besar terhadap terjadinya pergaulan bebas pada remaja. Yang selanjutnya kita beralih kepada topik yang ketiga, yaitu bagaimana cara pencegahan pergaulan bebas pada remaja. Dilansir dari doktersehat.com, di sini cara pencegahan pergaulan bebas itu dibagi menjadi 2, yaitu panduan orang tua ke anaknya, dan yang kedua kesadaran dari anaknya itu sendiri. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu panduan dari orang tua ke anaknya, yang dimana terbagi menjadi 4 cara. Cara yang pertama yaitu jalin komunikasi yang baik dengan anak. Sesibuk apapun orang tua dengan pekerjaannya dan sesibuk apapun anak dengan sekolahnya harus dapat meluangkan waktu untuk menjalin komunikasi. Di sini orang tua itu harus dapat membangun komunikasi yang baik, yang enjoy, jangan mengintimidasi, karena jika orang tua menjalin komunikasi yang mengintimidasi, anak itu akan malah lebih tertutup dan lebih canggung untuk bercerita dengan orang tua. Cara yang kedua yaitu awasi pergaulan anak, dimana lagi-lagi ini juga berkaitan dengan penyebab remaja itu terjerumus kepada pergaulan bebas. Jadi orang tua ini memang benar-benar berperan penting dan besar. Jadi orang tuanya itu harus mengawasi bagaimana cara anaknya itu bergaul, dan anak itu harus memang bergaul di lingkungan yang tepat dan baik. Namun yang perlu diperhatikan dan digarisbawahi di sini, mengawasi pergaulan anaknya itu bukan berarti mengekang. Jika seorang anak dikekang itu malah akan semakin memberontak. Yang selanjutnya kepada cara yang ketiga yaitu education. Di sini orang tuanya itu harus memberikan edukasi bagaimana dampak dari pergaulan bebas, dan juga orang tuanya itu bisa memberikan edukasi mengenai seks atau sex education. Jangan berpikir bahwa hal ini itu adalah tabu. Lebih baik orang tua itu mengedukasi anaknya daripada yang dikhawatirkan anaknya itu akan mencari tahu sendiri lewat internet ataupun bahkan dari teman sepermainannya yang akan justru menjerumuskan anak tersebut kepada pergaulan bebas. Cara yang keempat yaitu mendorong anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Aktivitas yang kurang juga dapat menjadi sebuah penyebab terjadinya pergaulan bebas, di mana di sini orang tua juga harus mendukung anaknya itu untuk mengembangkan minat dan bakatnya untuk mengisi waktu luangnya agar lebih bermanfaat. Cara yang kelima yaitu buat aturan di rumah. Namun perlu diperhatikan bahwa aturan yang dibuat itu jangan bersifat otoriter dan lagi-lagi mengekang kebebasan anak. Contohnya peraturan yang dapat dibuat itu anak tidak boleh berada di luar rumah lebih dari jam 9 malam, yang dimana itu memang akan sangat berbahaya. Yang selanjutnya yaitu cara menghindari pergaulan bebas yang dapat ditumbuhkan dari kesadaran remaja. Cara yang pertama yaitu mengetahui dampak dari pergaulan bebas, di mana pergaulan bebas ini akan sangat merugikan bagi kita, yang dimana jika kita mengetahui apa saja dampak dan kerugian dari pergaulan bebas, kita dapat lebih mudah untuk mengontrol diri. Cara yang kedua yaitu melakukan kegiatan-kegiatan positif. Daripada kita bosan di rumah atau menggabut di rumah, lebih baik kita itu mencari kegiatan-kegiatan yang positif yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu luang. Seperti jika di sekolah itu kan biasanya disediakan ekstrakurikuler. Nah, kita bisa mengikuti ekstrakurikuler tersebut untuk mengisi waktu luang kita. Cara yang ketiga yaitu berani menolak. Jika misalkan ada teman yang mengajak kita kepada hal-hal yang menyimpang seperti narkoba dan lain-lain,
kita itu harus berani menolak. Memang resikonya itu mungkin saja teman itu akan menjauhi kita, tapi lebih baik teman menjauhi kita daripada kita terjerumus kepada pergaulan bebas yang dimana itu akan sangat merugikan kita dan merugikan masa depan kita. Yang selanjutnya kita beralih kepada topik yang keempat, yaitu bagaimana cara menghindari seks bebas. Cara yang pertama, batasi waktu keluar rumah, lagi-lagi bukan mengekang. Cara yang kedua yaitu tentukan lingkungan yang baik di mana tempat kita untuk bergaul dan jauhi lingkungan yang buruk. Cara yang ketiga yaitu lakukan hal-hal positif untuk mengisi waktu luang. Cara yang keempat, mengetahui dampak buruk dari seks bebas seperti kita bisa terjangkit penyakit yang benar-benar berbahaya seperti penyakit HIV dan AIDS. Cara yang kelima yaitu berkomunikasi yang baik dengan orang tua. Cara yang keenam yaitu orang tua harus dapat mendampingi jika anaknya itu mengalami sebuah permasalahan. Ya, selanjutnya kita beralih kepada topik yang kelima, yaitu topik yang terakhir. Apa saja dampak yang dapat kita peroleh jika kita kurang melakukan aktivitas fisik atau bergerak? Sesungguhnya memang aktivitas fisik atau gerak itu sangat berpengaruh bagi kesehatan. Nah, dan jika kita kurang melakukan gerak, tentu saja kita akan terjangkit mungkin beberapa penyakit dan dampak-dampak buruk yang lainnya. Dampak yang pertama yaitu berat badan yang naik. Karena kita kurang melakukan gerak, jadi berat badan kita akan semakin naik dan bukan tidak mungkin bahwa akan mengalami sebuah penyakit yaitu obesitas. Kedua yaitu memperlambat metabolisme, di mana jika kita kurang bergerak atau kurang berolahraga, itu akan semakin menurunkan kecepatan metabolisme, di mana ini akan sangat berbahaya yang dapat berdampak naiknya berat badan kita, bahkan obesitas, dan mengundang penyakit yang lainnya. Dampak yang ketiga yaitu insomnia. Karena jika kita kurang bergerak atau kurang berolahraga, itu akan menyebabkan kita insomnia dan susah tidur. Sebab tubuh yang kurang bergerak itu akan menyimpan energi yang sangat banyak sehingga memungkinkan kita terjaga sepanjang malam dan tidak bisa tidur. Dampak yang keempat yaitu mudah lelah. Banyak sekali orang yang beralasan tidak mau olahraga itu karena tidak mau capek. Tapi justru orang yang kurang bergerak itu akan mudah lelah karena tubuhnya itu akan menjadi lemah dan tidak terlatih. Bahkan jika orang yang kurang melakukan gerak, hanya melakukan aktivitas kecil saja itu akan mudah lelah. Penyakit lainnya yang disebabkan karena kurangnya gerak yaitu stroke, ketegangan syaraf, asam urat, COPD, bahkan penyakit jantung. Sekian dari video ini yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dari teman-teman sekalian. Dan mohon maaf apabila saya menyampaikan hal yang salah serta menggunakan kata yang mungkin tidak enak, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.